kawan-kawan semuanya, bersama Pak Haryanto di jalur cepat Prosobo. Saya ingin membahas tentang bagaimana berkendara yang baik, kawan-kawan. Banyak kecelakaan karena kita tidak memahami bagaimana cara yang aman berkendara yang baik. Jadi kita bisa sharing mengenai cara berkendaraan yang baik, kawan, yang sering menjadi korban dalam laka lalu lintas atau berkendaraan itu biasanya motor, kawan. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan, mungkin kawan-kawan bisa menambahi atau mengurangi atau mengevaluasi apa yang saya sampaikan. Anda bisa sampaikan melalui komen di YouTube atau channel saya ini. Cara berkendara motor yang baik harus dipahami setiap orang. Kendaraan roda 2 yang satu ini merupakan mode transportasi yang banyak digunakan berdasarkan data yang dimuat. Jumlah sepeda motor di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 98,88 juta. Jumlah tersebut diketahui paling banyak dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya seperti mobil penumpang, mobil barang, dan bus. Apalagi tahun sekarang, kawan. Sekarang tahun 2023. Meski kini sudah banyak orang yang menggunakan sepeda motor dalam kesehariannya, namun penerapan cara berkendara yang baik di jalan raya belum banyak dilakukan, kawan. Padahal pemahaman dan penerapan berkendara yang baik sangat penting untuk keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Untuk menambah wawasan terkait cara berkendara yang baik, berikut ini kami berikan beberapa tips untuk mengendarai sepeda motor dengan aman. Tips sebelum berkendara motor. Dalam berkendara di jalan raya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk sebelum memulai berkendara. Berikut beberapa tips sebelum berkendara motor yang harus diperhatikan. 1. Memperhatikan kondisi tubuh. Sebelum berkendara, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bagus. Hal tersebut penting untuk diperhatikan sebab berkendara di jalan raya cukup melelahkan, terlebih saat berkendara jarak jauh, kawan. Di jalan rasa biasanya kita akan menjumpai beberapa kondisi yang kurang menyenangkan, seperti kemacetan, hujan, paparan sinar matahari, dan berbagai kondisi lain. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, Anda bisa menghadapi segala kondisi di jalan raya dengan baik, kawan. Dan yang kedua, memperhitungkan waktu tempuh. Waktu tempuh perjalanan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan, kawan. Sebelum berkendara, pastikan Anda sudah mengetahui berapa jarak yang akan ditempuh. Dengan demikian, Anda bisa menaksir waktu yang dibutuhkan selama perjalanan, kawan.
Misalnya jika Anda harus menempuh perjalanan dari rumah ke tempat bekerja selama 1 jam, sedangkan Anda harus tiba di kantor pukul 8 pagi, maka sebaiknya memulai perjalanan lebih awal, yakni sekitar pukul 7 atau setengah 7 kawan. Hal tersebut dimaksudkan agar Anda tidak terburu-buru saat berkendara. Dengan demikian, resiko kecelakaan juga bisa diminimalisir. Dan yang ketiga, periksa kondisi ban. Ban menjadi hal yang penting dalam kendaraan bermotor. Maka dari itu, sebelum berkendara, pastikan ban motor Anda dalam keadaan yang baik kawan. Sebab ketika ban kempes atau bocor bisa mengganggu perjalanan Anda dan membahayakan keselamatan di jalan raya kawan. Dan yang keempat, periksa kondisi rem. Wah, ini yang kadang kita tidak perhatikan, kadang kita lengah. Jadi selain ban, rem juga menjadi hal penting yang harus sering dicek kondisinya. Banyak kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi rem yang kurang baik. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengecek bagian motor yang satu ini kawan. Ini sangat penting. Kadang ketika kita meremehkan kondisi, katakanlah seperti kampas rem yang habis, ada beberapa motor itu kalau kampasnya habis itu remnya nggak bisa perlahan-lahan, jadi ketika ngerem langsung melekat, jadi langsung nggak bisa berhenti secara mendadak. Tapi ketika direm langsung, karena yang kampasnya habis, jadi besinya yang melekat, jadi akibatnya remnya langsung spontan berhenti kawan. Itu yang kadang membuat pemotor itu jatuh. Seperti biasanya ini kendaraan matic kawan, atau rem cakram, itu biasanya seperti itu. Jadi kalau kampasnya sudah habis, ketika direm maka dia akan melekatnya kuat sekali, sehingga ketika direm langsung berhenti dadak gitu. Dan akibatnya ban selip atau keseimbangan lepas, akhirnya jatuh kawan. Dan yang kelima, periksa lampu kendaraan. Menerapkan cara berkendara motor yang baik salah satunya dengan menyalakan lampu kendaraan. Lampu diperlukan agar saat berkendara di jalanan lebih terlihat dengan jelas. Lampu pada sepeda motor cukup banyak jenisnya. Ada yang berfungsi sebagai lampu utama, lampu rem, dan lampu sen. Pastikan seluruh lampu tersebut berfungsi dengan baik agar keselamatan berkendara tetap terjaga kawan. Dan cek bahan bakar. Tips sebelum berkendara motor selanjutnya, yaitu pastikan Anda sudah mengecek bahan bakar kendaraan. Jangan sampai Anda kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan, karena tidak menutup kemungkinan jalanan yang Anda lewati tidak tersedia penjual bahan bakar. Tip aman berkendaraan motor, selain mempersiapkan berbagai hal sebelum berkendara, untuk menjaga keamanan Anda juga harus mengetahui beberapa hal lain yang dibutuhkan saat berkendara kawan. Berikut ini beberapa tip aman berkendara motor jalan raya. 1. Siapkan kendaraan dengan baik.
Tip yang pertama, pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan yang baik. Seluruh perlengkapan yang ada di motor harus dicek sebelum berkendaraan. Misalkan melakukan pengecekan bahan bakar, kondisi ban, kondisi rem, dan fungsi lampu. Segera perbaiki jika ditemukan ada bagian dari kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik, kawan. 2. Kenakan alat keselamatan. Tip aman berkendara motor selanjutnya yaitu jangan lupa mengenakan alat keselamatan. Perlengkapan tersebut sangat diperlukan untuk menjaga diri dari resiko kecelakaan lalu lintas. Saat mengendarai sepeda motor, pastikan Anda mengenakan helm, masker selama celana panjang, jaket, sarung tangan, dan sepatu. Selain alat keselamatan yang umum digunakan, pastikan juga Anda membawa jas hujan, kawan. Perlengkapan tambahan ini sangat penting sebab tidak menuntut kemungkinan terjadi hujan di tengah jalanan. 3. Berkendara dengan baik. Keselamatan berkendara juga sangat dipengaruhi oleh cara berkendara motor yang baik. Sikap berkendara yang baik yaitu duduk di jok motor dengan posisi tegak, lurus namun santai. Pastikan Anda memposisikan tubuh dengan nyaman. Upayakan untuk mengarahkan pandangan ke depan dan fokus saat berkendara, kawan. Saat berkendara, Anda juga hanya diperkenakan untuk membonceng satu orang saja dan tidak membawa barang yang berat. Hal ini penting untuk diperhatikan demi keselamatan Anda dan pengguna jalan raya lainnya, kawan. 4. Jaga jarak dengan berkendaraan. Jaga jarak dengan kendaraan lain, kawan. Menjaga jarak dengan kendaraan lain juga menjadi hal yang penting saat berkendaraan. Atur kecepatan sesuai dengan kondisi jalan. Jangan membawa kendaraan dengan kecepatan terlalu tinggi, sebab hal tersebut bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Apabila berkendaraan di jalan yang rusak, sempit, berkelok, dan naik turun, sebaiknya berkendaraan dengan kecepatan rendah. Mengatur kecepatan juga bertujuan agar motor yang kendarai tidak terlalu dekat dengan kendaraan lain, kawan. Sebab seringkali kasus kecelakaan terjadi karena rem mendadak. Sehingga jarak antar kendaraan di jalan raya juga penting untuk diperhatikan, kawan. Penyebab kecelakaan kendaraan, meskipun sudah menerapkan cara berkendara motor yang baik, kecelakaan masih bisa terjadi. Kecelakaan lalu lintas tak hanya dialami oleh kendaraan roda 2 saja. Kendaraan roda 4 juga sering mengalami kecelakaan tol. Banyak faktor yang sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, diantaranya 1. Faktor kesalahan manusia seperti mengantuk, tidak fokus, kelelahan, belum pandai menyetir, dan lain sebagainya, kawan. Dan yang kedua, kondisi jalan yang kurang baik. Ketiga, faktor alam seperti jalanan licin, banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya. 4. Kondisi kendaraan yang kurang baik. 5. Terlalu banyak membawa muatan. Oke, kawan-kawan, berikut pembahasan yang saya sampaikan kepada Anda mungkin bisa menjadi evaluasi atau sharing dengan Anda. Jika Anda punya pendapat lain atau komen, silakan Anda isi di kolom komen, kawan. Salam peduli berlalu lintas dengan baik dan benar.